tertib susunan acara musyawarah, mengidentifikasi akar masalah literasi, numerasi rapor pendidikan, perencanaan berbasis data dan upaya peningkatan layanan sekolah di SMP Negeri 1 Sikucut tahun 2024 akan kita mulai. Selanjutnya, pembahasan lapor pendidikan oleh Ibu Arini Swita. Kepada Ibu dipersilakan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah selaku narasumber kita pada kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati, langsung saja ini Bapak Ibu, mengingat waktu kita tidak banyak. Untuk rapor pendidikan ya di SMP Negeri 1 Sikucut. Di sini saya langsung masuk ke sheet yang rekom prioritas. Ya, kita lihat di situ untuk identifikasi ada kemampuan literasi. Yang label capaiannya itu kuning ya, itu sedang 65-70%. Harus capai itu yang pertama ada kompetensi membaca teks sastra. Ya, itu akar masalahnya. Selanjutnya apa yang harus kita benahi? Yang harus kita benahi itu adalah peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi tersebut atau membaca teks sastra. Nah, untuk RKT kita ya khusus untuk kegiatan benahi pada kompetensi atau meningkatkan kompetensi membaca teks sastra dalam bidang literasi. Itu yang pertama, guru melakukan kegiatan sharing pengetahuan di komunitas belajar itu sebanyak 1 kali dalam sebulan. Tidak bertanggapan dari kita. Boleh, baik Pak, kita buka sesi apa ya, diskusi lah. Maksudnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendahara yang saya hormati. Ini menyangkut dengan Arkas ini saya lihat ini sekedar contoh atau memang yang akan ini sudah permanen yang kita laksanakan atau sekedar contoh saja, karena saya lihat di situ ada contoh. Jadi guru 20, sementara tentu dalam kegiatan perlu ada panitia. Apa panitia yang tidak perlu kita masukkan di situ seperti orang-orang di tenaga administrasi kan. Jadi jangan nanti hitungan kita cuma 20, tambah mereka mau harus 25 atau 23. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih kepada Pak Waka. Ini masalah contoh. Ini saya mohon maaf, ini format yang memang langsung dari saya download ya pada saat sosialisasi di SMP Negeri 1 Simu Tengah. Jadi belum sempat saya hapus. Itu yang untuk tulisan contoh. Selanjutnya pertanyaan Pak Waka tadi, ini apakah sekedar contoh atau memang sudah permanen? Ini sifatnya Pak perencanaan. Perencanaan ini adalah yang akan nanti kita masukkan ke RKAS kita, rencana kegiatan anggaran sekolah. Bila nanti ada perubahan, maka bisa saja kegiatan ini bisa kita hapus, bahkan kita tambahkan kembali itemnya. Kalau di sana ada cuma paket data, rak buku, penggandaan, dan snack, bisa saja dari keempat ini dihilangkan atau malah ada item lain yang kita anggap lebih perlu. Itu yang kedua. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa di situ hanya 20 orang yang bersifat guru saja, tidak kita libatkan tendik? Karena untuk snack dan paket data ini di sana judulnya ini musyawarah kombel ya, komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini kita hanya memusyawarahkan bagaimana agar meningkatkan literasi. Saya rasa ini mungkin sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau untuk tendik kita mungkin mereka bisa ke administrasi. Jadi kalau untuk literasi ini dikhususkan untuk guru-gurunya saja. Demikian Pak Waka, semoga bisa diterima. Selanjutnya
pemaparan materi yang langsung dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Silucuk. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Adapun kegiatan kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini merupakan kegiatan sosialisasi peningkatan dalam manajemen sekolah, dalam peningkatan mutu pelayanan sekolah yang berkaitan dengan rapor pendidikan, literasi, numerasi, dan perencanaan berbasis data. Mungkin hal ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak Komite serta Bapak Kepala Sekolah. Di sini implementasinya dengan tujuan agar dari sekolah meningkatkan mutu dan pelayanan sekolah yang berkaitan dengan rapor pendidikan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya rapor pendidikan di sekolah kita itu alhamdulillah sudah baik, walaupun ada sedikit yang akan kita perbaiki ke depannya. Disinilah saatnya kita mengetahui apa yang perlu kita benahi dan akar masalah dari sekolah kita yang akan benahi. Nah, jadi kita fungsinya di sekolah kita bukan hanya kalau guru mengajar saja di kelas, tapi kita harus tahu tujuan mengajar kita itu seperti apa. Jadi ada yang harus ditingkatkan dan ada juga yang dari ditingkatkan harus dipertahankan. Nah, seperti itu. Jadi data pokok yang harus kita ketahui adalah perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan kita ini bertujuan mengetahui apa, mengidentifikasi apa saja yang akan kita rencanakan di sekolah kita untuk tahun yang akan datang, apalagi di tahun 2025. Apa kira-kira yang akan kita buat? Di sini berarti alhamdulillah ada dukungan dari saya, karena dukungan itu sangat perlu. Kalau tanpa dukungan kita tidak akan maju sekolah kita, tanpa didukung pihak-pihak terutama dari wakil kepala sekolah dan guru. Jadi untuk kedepannya proses benahi sekolah kita itu adalah dari peningkatan refleksi di sekolah kita, itu yang perlu. Refleksi diri itu sangatlah perlu. Kalau saya aja dalam satu hari terkadang ada merefleksi. Kalau mau tidur tadi pagi sampai ini apa ini saya, kayak tadi saya nggak enak lah sama ini. Itu kan kadang-kadang saya cek WA, misalnya saya nanya kabarnya gimana, misalnya mau Epa ya, nah gini, oh alhamdulillah dia respon kok, padahal tadi kayaknya agak lebih sedikit gitu. Itu dulu kan, misalnya itu saya selalu merefleksi. Selalu merefleksi. Saya refleksi juga diri aku, kok tak ada ibunya, ada pemberitahuan dari itu, kok cuma Pak Dewi yang komen. Iya, itu salah satu ya Pak. Jadi gini, sebenarnya ya, jujur ini dari hati nurani kan. Setiap saya ada ngomong sesuatu di grup, emang iya. Kalau dibilang apa ya, memang dibaca, tapi kayaknya udah nggak ada respon gitu kan. Sebenarnya kan, kalau kami di dalam kegiatan mutu inilah dapat ilmu sedikit dari CPP-nya. Kita tuh perlu mendisiplinkan diri, karena kita itu budayanya budaya timur Pak. Ibarat contoh, kalau kita misalnya mau aja jawab pada pertanyaan, mohon izin Pak, saya mau bertanya, mohon maaf sebentar, atau misalnya terima kasih banyak, begitu. Itu memang udah seharusnya, udah harus itu. Itu jadi seperti kita bentuk kita itu menginikan orang, apa ya, misalnya menghargai orang. Baik, langsung saja ya Bu narasumber ataupun Bu tutor. Yang ingin saya tanyakan, kan semua perencanaan itu ujung-ujungnya butuh anggaran. Nah, anggaran ini kan ada yang berupa dana afirmasi dan juga dana operasional sekolah yang bentuk reguler, ya. Nah, apakah semua perencanaan yang berhubungan dengan walaupun bukan dengan rapor pendidikan, boleh anggaran itu diambil dari dana bos kinerja atau dana bos reguler? Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, pertanyaannya bagus ya Bu. Jadi di sini apapun segala kegiatan perencanaan kita itu sudah terencana dan nanti ujung-ujungnya ke tadi berbasis data. Artinya data itu akan disampaikan kepada Ibu Bendahara Sekolah sesuainya dengan juknis dana bos dari anggaran ARKAS yang kita buat sehingga nanti menjadi RKT atau rencana kerja tahunan, atau bisa juga menjadi RKS atau rencana kerja semester. Nanti dari Bendahara
ibu bilang saya mau buat apotek hidup, kata Bu Dana, oh saya mau buat lagi mengisi rak-rak buku ya. Terus saya bilang, oh saya nanti rencananya mau bikin identitas Pak, saya mau buat papan identitas sekolah kita. Sebenarnya sekolah kita perlu dibenahi. Benahinya nggak setahun ini Bu. Sebenarnya benahinya itu memang harus, kalau dibilang kepala sekolah itu tadi kalau dalam ini pelaksanaan tugas 5 tahun ya. Sebenarnya benahi harus 5 tahun, tapi kan itu tergantung kebijakan di atas ya. Kita timbun sekolah, kita ini lagi membuat lapangannya udah kayak gitu. Satprasnya kita belum lengkap ini ya kan Pak. Bila perlu ada lapangan futsal, lapangan lagi bola voli segala itu semua ada. Itu nanti Bu, semuanya memang sudah ada di dalam FKS. Pada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan materinya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.